Sebaiknya kita usir saja Muhammad itu dari negeri ini, kemudian kita memperbaiki urusan kita sendiri. Kita tidak peduli kemanapun dia pergi. Yang bagaimana jika Muhammad itu dikurung saja, lalu kunci pintunya jangan diberi makan, sehingga dia akan mengalami apa yang dialami para penyair sebelumnya, yaitu kematian? Kali ini, aku mempunyai pendapat yang belum terpikirkan oleh kalian. Kita harus memilih dari setiap kabilah seorang pemuda gagah perkasa, bernasab baik untuk menjadi perantara kita. Masing-masing dari pemuda itu, kita berikan pedang yang tajam. Kemudian kita suruh mengepung Muhammad, lalu mengarahkan pedang kepadanya dan menebasnya secara serentak seperti tebasan satu orang untuk membunuhnya, sehingga ceceran darahnya terbagi ke seluruh kabilah. Maka Bani Abd Manaf tidak akan mampu memerangi bangsa Quraisy secara keseluruhan. Mereka akan rela dengan diat, uang tebusan yang kita berikan sekadarnya. Antara makar kaum Quraisy dan makar Allah. Salah satu ciri dan karakter pertemuan rahasia adalah tidak terlihatnya segala bentuk pergerakan yang berbeda dari kebiasaan dan rutinitas sehari-hari. Dengan demikian, tidak ada seorang pun yang mampu mengendus aroma konspirasi dan kejahatan. Konspirasi ini merupakan persekongkolan jahat. Meski demikian, hal itu tidak akan bisa memperdaya Allah. Karena tanpa mereka sadari, mereka akan menemui kegagalan. Malaikat Jibril turun dan memberitahu Nabi Muhammad tentang adanya konspirasi Quraisy terhadap beliau. Jibril mengabarkan izin hijrah kepada Rasulullah, menetapkan saat yang tepat bagi beliau untuk keluar dari Makkah, sekaligus memaparkan strategi untuk menggagalkan konspirasi kaum musyrik Quraisy tersebut. Malaikat Jibril mengabarkan kepada Nabi Muhammad, malam ini jangan berbaring di tempat tidur yang biasa engkau pakai. Oleh sebab itu, di tengah terik matahari, saat orang-orang beristirahat di rumah mereka, Rasulullah pergi ke kediaman Abu Bakar untuk menyusun beberapa rencana tentang hijrah. Rasulullah dan Abu Bakar menyiapkan 2 buah kendaraan unta dan menyewa Abdullah ibn Uraiqith al-Laitsi, seorang musyrik, sebagai penunjuk jalan bagi keduanya. Abdullah ibn Uraiqith diberitahu agar menemui keduanya di Bukit Sur setelah 3 hari. Setelah itu, Rasulullah melakukan berbagai aktivitasnya seperti biasa, sehingga tidak ada seorang pun yang mengira bahwa beliau tengah bersiap untuk berhijrah atau sedang menjalani suatu urusan. Untuk menghindari konspirasi jahat orang-orang kafir Quraisy, menjadi kebiasaan Rasulullah yang sering kali tidur pada permulaan malam setelah melaksanakan salat Isya, lalu pergi ke Masjid Al-Haram pada sepertiga malam untuk melaksanakan salat tahajud. Pada malam itu, Ali ibn Abi Thalib tidur di atas ranjang Rasulullah. Beliau menjamin Ali tidak akan mendapatkan keburukan apapun dari orang-orang Quraisy. Ketika kebanyakan manusia telah tertidur lelap dan malam pun telah sunyi, diam-diam orang-orang Quraisy yang berkonspirasi datang mengepung kediaman Rasulullah. Namun, mereka justru hanya mendapati Ali tidur di atas ranjang Rasulullah dengan mengenakan mantel hijau Hadramaut milik Rasulullah. Mereka menyangka di atas ranjang itu adalah Rasulullah dan telah bersikap angkuh. Padahal, menurut rencana, mereka bermaksud mengintai Rasulullah. Saat beliau bangun dan keluar rumah, mereka akan langsung mengepung beliau. Hal tersebut merupakan jawaban Allah atas konspirasi mereka dengan firman-Nya, "Wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkurun wa yamkurullahu wallahu khairul makirin." Dan ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan tipu daya terhadapmu Muhammad untuk menangkap dan memenjarakanmu, membunuhmu, atau mengusirmu. Mereka membuat tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Rasulullah keluar dari rumahnya menembus barisan orang-orang Quraisy yang tengah mengepungnya. Rasulullah menaburkan tanah kerikil ke kepala mereka sembari membaca ayat, وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Dan kami jadikan di hadapan mereka dinding dan di belakang mereka dinding, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat.
Allah menghalangi penglihatan orang-orang kafir Quraisy sehingga mereka tidak dapat melihat beliau yang melenggang bebas ke kediaman Abu Bakar. Dari celah kecil, Rasulullah dan Abu Bakar keluar sebelum terbit fajar. Keduanya sampai di Gua Tsur, sekitar 5 mil ke arah Yaman.